Mana nih gurunya? Ini kenapa sih kok kedinginan? Dingin banget. Demam. Kenapa sih? Kenapa? Sakit kali. Sakit. Gara-gara ini. Kenapa? Kenapa sih? Sombong amat. Puncak klasemen bro, Liverpool bro. Tapi ternyata bukan Liverpool doang yang lagi senang loh. Iya. Napoli di Liga Italia, Munchen di Jerman, Real Madrid di Spanyol juga lagi di pemuncak klasemen. Tuh, ada banyak bukan Liverpool doang tau Tapi dah. tim lu bisa nggak? 13. Itu aja harus slide dulu ya, Pak. Iya, harus pakai iPhone Pro Max. Ya walaupun imbang tapi tetap masih di puncak klasemen bro. Iya sih, bener-bener. Tapi emang kadang kalau trennya kalau di paruh musim juara, kadang bisa sampai akhir musim juara liga juga tuh. Masa sih emang bener gitu? Des, menurut lu? Ya kalau Pasti tuh. Liverpool sih pernah mengalami masa kelam ya. Oh iya. 2013-14 Itu pernah dia. tuh Tuh. Itu di dia. pertengahan musim puncak klasemen, di akhir musim gagal PHP juga. dong. Iya. Arsenal PHP juga dong. kemarin. Juga kemarin. Iya. Liverpool bener. 2 kali, Arsenal 2 kali juga. Berarti nggak jaminan ya juara paruh musim, Kali ini juara jaminan, liga bro. juga. Iya bener-bener. Apa? Gue yakin kalau ini jaminan. Musim ini Liverpool Musim ini jaminan. Liverpool. Lu yakin? Sama Liverpool? Mm-mm. Yakin juga. Lu lebih yakin Kirain. Liverpool juara atau MU degradasi? Yang pertama aja semoga gak jaga. Iya itu, enggak tenang aja kok. Aduh, ini kenapa pelajaran apa sih? Ya biasa lah. Biasa nih, ini katanya pelajaran tentang olahraga. Iya. Bener nggak sih? Sepak bola sih kayak Bola ya? utamanya. Sepak bola ya? Aduh. Gurunya belum nyampe nih. Gurunya macet kali di Pramuka. Iya. Udah tahu bukan sering macet. Selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak Pak. Guru. Pagi, Pak Guru. Ngomongin saya deh tadi. Enggak, Pak, Pak. ngomongin Bola, ini Pak. Bola, Pak. Liverpool. Iya, puncak saya lewat klasemen, Pramuka Pak. tadi betul. Bener ternyata omongannya bener. Macet. Bapak, maaf Pak, sekalian boleh tanda tangan nggak sih mau bikin KTP? Bukan guru. ini. Bukan lurah. Nanti Bukan pulang lurah. sekolah. Bukan lurah. Pulang sekolah nanti saya sore baru Maaf, bisa. Pak. Soalnya bajunya kayak Perangkap lurah. jabatan ya. Kayak kelurahan ya orang kelurahan. Nanti sore saya tunggu di Ya. kelurahan. Waduh. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang. Nama saya Sabto Haryo Rajasa, saya guru di School of Football. Ini adalah murid-murid semua dari School of Football. Sejauh ini baru 3 yang mendaftar. Homeschooling kita ya, Pak. Private. Memang kita private, Iya. jadi nggak terima sembarang murid. Bener. Berasa bimbel Padahal ini. orangnya sembarangan semua. Sembarangan semua. Seadanya aja. Kita coba absen dulu ya. Ya Pak. Ini siapa aja yang hadir? Dava. Saya Pak hadir, Pak. Kamu masih Dava Pep namanya? Enggak, sekarang Dava. Slot. Temennya Dewa. Beda. Ada Dava Zufa. Yo. Pagi, Pak. Saya, Pak. Pagi. Satu lagi ada Muhammad Rehan. Nggak pakai Hanan. Nggak pakai Hanan. Nggak pakai Hanan. Hadir, Pak. Hadir. Ada lagi di tengah. Siapa nama kamu? Saya kan udah ketemu Pak. Ini ada satu lagi murid kita, Natasha Germania. Halo semua. Pasti kamu lahir di Spanyol. Bukan di Jerman. Oh, di Pak. Jerman ya. Udah Oh. jelas namanya, Gresik, Pak. Keras banget ini. Gresik Nia dong. Tadi lagi ngomongin apa sih kalian? Ini ngomong bola, Pak. Karena kan tim kebanggaan saya Liverpool, Pak. Pemuncak Tapi- klasemennya walaupun 2 kali gagal ya, Pak ya. Pernah 2013 sama 2019 kemarin udah di puncak klasemen di paruh musim tapi gagal. Tapi tahun ini semoga bisa, Pak, juara, Pak. Nggak kuat tanjak. Ditahan di situ, jadi turun lama. Pak, tapi kan ini ke sekolah, Pak. Masa dia dalamnya pakai jersey, Pak? Emang boleh? Apa? Abisin mau futsal gue. Oh, anak futsal ya. Kalau jalan pura-pura cedera gitu ya. Iya. Kamu dalamnya baju wasit. Hah? Kok Hitam. Bapak tahu? Bukan. Hitam. Bahaya nih gurunya. Emang tahu bapaknya. wasit. Jangan, Pak. Ngomongin banyak keanehan ya. Batuk, Pak Haji. Yang pertama batuk beneran. Batuk beneran. Yang kedua acting baru. Kalau ini Tadi- namanya apa ya? Saya baju satpam itu. Oh, baju. Ini emang Ada tulisannya. part-time-nya abis sekolah ini, Gitu. Pak. Iya, Gitu. kelihatan dari badannya. Tadi menarik ya, ngomongin bicara tentang paruh musim. Saya sempat dengar di luar kalian bicara tentang tim yang ada di puncak Tuh, klasemen Pak. di paruh musim, apakah akan finish sebagai juara.
Nah, iya. Tadi contohnya Liverpool ya? Iya, Pak. Liverpool. Kalau kita bicara Premier League, dari total pernah ada di puncak pada paruh musim, menjadi juaranya itu ada di 55%. Artinya ada 45% juga yang gagal ketika menjadi pemuncak di paruh musim, tapi di finishnya mereka ada di peringkat 4, peringkat 3, peringkat 2, macam-macam lah. Artinya belum tentu jaminan menjadi juara. Tapi di era Premier League, itu naik ke 60%. Oh. Jadi di era Premier League tuh pemuncaknya lebih besar kemungkinannya untuk menjadi juara. Itu terrefleksi juga di 10 tahun terakhir. Ada 6 tim yang menjadi pemuncak dan akhirnya menjadi juara. Klubnya Natasha, Chelsea 2 kali Ai. menjadi pemuncak di paruh musim, lalu endingnya menjadi juara. 2 kali juga Manchester City pernah menjadi pemuncak di paruh musim dan di akhirnya menjadi juara juga. Dan juga Liverpool sekali 2019-20 2020. pemuncak Covid di ya Pak itu. Covid. Iya, iya. Jalur Covid katanya. Iya, Pak. Tetap aja juara Iya, kan, tetap yang penting aja. juara Pak. Bedanya Iya. nggak bisa naik bus doang, jalan-jalan. Satu lagi Leicester. Leicester tuh juga menjadi pemuncak di paruh musim dan juga menjadi juara di akhir musim. Jadi ada 60% dan 4 yang gagal. Liverpool 2 kali. Arsenal dua 2 kali juga. Jadi kalau kita bicara kemungkinan, ya Liverpool ada di angka 60%. Artinya lebih positif lah ya untuk bisa Yeay. menyambut Bisa menjadi berarti. juara di akhir musim. Gila, yakin banget kayaknya nih fans Yakin Liverpool. dong Pak. Soalnya kenapa yakin Liverpool bisa menjadi juara di akhir musim? Kenapa tuh, Pak? Potensinya, probability-nya lebih besar karena City-nya lagi goyang juga. Nah itu Iya, dia Pak. Pak. Ada Satu-satu. tuh di 4 besar. Kalah lagi. Karena tim yang mengganggu Liverpool dalam 2 kesempatan terakhir ya City. Iya. Ketika mereka ada di puncak klasemen pada paruh musim, tapi dibalap oleh City dalam 2 kesempatan. Nah, kita kan tidak melihat City yang seperti itu lagi di musim ini. Mereka bisa melalui 11 laga tanpa kemenangan. 8 diantaranya mereka mengalami kekalahan, itu hal yang di luar Nurul. Ya. Oh, di luar nurul. Itu goyang. Goyang apa Pak? Goyang Dumang kalau nggak salah ya. Renanya lagi Dasmi. Itu kalau saya lihat tidak ada nama City di situ, bukannya City nggak akan masuk 4 besar, saya tetap yakin City akan masuk 4 besar. Cuman untuk melewati raihan poin Liverpool, kayaknya agak sulit bagi City di musim ini. Sementara pesaing yang lain, Arsenal ternyata masih tetap Arsenal yang dulu, masih sulit untuk melewati masa-masa padat jadwal sehingga mereka kerap juga kehilangan poin. Ketika Liverpool kehilangan poin, mereka ikut-ikutan kehilangan poin. iya. Jadi Menang Iya. juga kemarin, Pak. ujung-ujungnya nggak Iya. bisa mendekatkan diri dengan Liverpool. MU bukan saingan Pak? Kayaknya MU, jauh ya Pak ya? Kayak itu nambah-nambah kuota 20 tim aja itu. kita harus balik 4 kali nih. Baru Kalau melihat. 4 gini ya, Iya, bener-bener. harus melihat MU. Itu pun masih 12 belum Iya. dapat. Belum nyampe 5 aturan. kali berarti satu lagi. Pemuncak klasmen, Pegel Pak. pemuncak klasmen di slide kelima. Iya. Bukan wilayah timur lagi udah nggak zaman. Wilayah timur. Barat Daya. Iya. Jauh. Jadi ya kalau kita lihat tadi Liverpool ya. Kalau menurut saya pribadi punya potensi paling besar untuk menjadi pemuncak di akhir musim nanti. Bisa Karena lah ini tahun ini, sepanjang mereka bertarung di musim ini, baru satu-satunya klub yang bisa mengalahkan mereka, Nottingham Forest. Nottingham Forest. The Ikutan only, Di Ikutan kandangnya nih. Liverpool ya Pak ya? Waktu itu iya ya, Pak? 1-0. The only team yang bisa mengalahkan Liverpool di musim ini. Kemarin hampir kalah Pak lawan MU Pak. Iya. Kalau saja banyak kalaunya gitu. Laga banyak kalaunya. Tetap aja kan masih harus slide, Ya, itu dia. slide 5 kali lagi untuk melihat Iya. MU. Jadi kalau kita ambil gambaran besarnya Premier League, kayaknya di akhir musim saya melihatnya Liverpool. Kalau kalian melihatnya gimana? Saya merem Pak. Aduh, bagus. Waduh. Saya Liverpool sih tetap. Tetap ya. Meyakinkan soalnya mainnya. Walaupun kamu fans MU, Walaupun fans MU harus dikatakan lah kalau bagus-bagus lah. Walaupun satu lagi sama trofinya JP ya udahlah. kalau menang di sini juara artinya sama-sama 20 nih. Sama 20. Jadi tidak ada kebanggaan lagi tidak dari ada tidak Pride ada. of Kings of England kayak nggak ada lagi tuh. Treble udah disamain sama City. Iya. Iya bener juga. Liga Champions Champions League udah 2 kali lipat. udah kalah sama Liverpool. Bisa jadi Liverpool juga treble ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Masih Kalau ada trennya peluang. nggak malas-malesan. Iya. Oke, kalau tadi saya bilang Liverpool, kalian sepakat juga ya? Sepakat, Pak. Liverpool. Nah, ini yang menarik nih. Saya pernah ditanya waktu itu ada sebuah pertemuan. Wih. Saya ditanya, kira-kira musim ini juara Liga Spanyol atau La Liga siapa?
Saya bilang trofinya kasih aja deh sama Real Madrid. Saya bilang Apa gitu. tuh, Pak? Terus tim yang akan mengajukan siapa? Saya bilang Atletico Madrid. Wih. Pekan-pekan awal, Madrid ada di bawah. Iya, bener, Atletico Pak. ada di bawah. Iya. Wih, Barcelona berkibar. Saya bilang, waduh, prediksi saya gimana nih ya? Tapi ternyata kita bicara di paruh musim, Real Madrid ada di puncak. Tim Wih, kejutannya sesuai dengan Atletico prediksi Madrid. Bapak. Bapak emang top, Pak. Yang lain beng-beng. Oh, Dua-duanya brand. Beda. Bukan itu makanan. nanti belum masuk produknya. Silver Queen boleh? Tiga brand. Ternyata Barcelona hanya startnya saja mereka bagus, 8 pertandingan mereka ada di puncak dengan gap point yang cukup jauh. Orang bilang bahwa wah, mana prediksinya Bapak nih, salah nih. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya ya waktu yang menjawab ternyata Madrid tetaplah Madrid. Kenapa keyakinan saya ada di Madrid? Karena otak di balik Madrid ada Carlo Ancelotti. Datangnya Mbappe, orang bilang akan merusak ritme Madrid, betul, di awal. Karena posisinya dia tidak bermain di posisi yang Senyaman. dia selama ini main. Di Paris Saint-Germain, di timnas Prancis, dia bukan bermain di posisi nomor 9. Sementara di sini dia harus menggantikan posisi Karim Benzema lah ya. Atau musim lalu Joselu tampil sebagai ujung tombak. Jadi memang dia harus mendapatkan adjustment dulu. Oh, adaptasi gitu ya, Pak? Adaptasi. Dia nggak mungkin rebutan sama Vini di kiri. Di kanan juga ada Rodrigo. Dan ada pemain-pemain lain. Tapi presence-nya dari Mbappe akan menyulitkan tim-tim lain. Awalnya memang terlalu banyak membuang peluang. 1 gol tapi peluangnya bisa 8. Offside-nya bisa 12 satu pertandingan. Gosok voucher terus lagi, Bos. Iya. Penalti. Penalti mulu tuh. Tapi ngebuktiin kan, di bawah Carlo Ancelotti, Madrid selalu bisa menemukan caranya untuk bisa mencari komposisi. Di tengahnya diutak-atik terus kan, orang bilang nggak ada Kroos, bingung. Memang betul bingung, tapi kan dia punya banyak pemain untuk dirotasi. Denis Ceballos kadang-kadang dimainin di situ, Valverde bisa dimainin juga di tengah, Brahim Diaz juga dapat kesempatan di situ, Tchouaméni juga, Camavinga juga, masih banyak pemain-pemain yang selalu dirotasi untuk mencari komposisi terbaik Madrid. Dan mereka sudah menemukannya. Walaupun di Champions League masih goyang juga ya, masih berada di peringkat belasan, walaupun masih dalam zona bisa lolos ke playoff, tapi di La Liga kemarin juga baru terakhir menang lawan Valencia, dan ini ngebuktiin ya Madrid tetap Madrid, dan saya melihat mereka calon juara di musim ini. Tapi Atletico Madrid juga patut diwaspadai. Iya tuh, Pak. Masih Itu satu pertandingan ya, Pak ya? awalnya beberapa pembelian, termasuk ada Sorloth di depan, ada juga Julian Alvarez di depan, ada Gallagher di tengah, ada Ruben Lenormand di belakang. Belum nyetel sejak awal. Iya. Masih bingung, Alvarez tidak banyak mencetak gol, Griezmann juga masih sulit, dan Sorloth juga kadang-kadang sebagai pemain pengganti juga nggak bisa memberikan kontribusi. Tapi akhirnya beberapa pertandingan terakhir mereka terus bisa menang sehingga sekarang mereka ada di atas Barcelona. Iya. Barcelona sendiri flicknya bisa luar biasa tampil dengan skema yang begitu segar, tapi anak-anak muda tidak akan memberikan konsistensi. Seumuran kita soalnya. Iya, harusnya Gen Z ya, Pak, masih ya? di bangku sekolah main bola. Iya. gitu. Harusnya sama kita ya di. Enggak, ini kan 3 kan? Heeh. Sisanya pemain Barcelona. Tapi mereka malah main. Malah main. Iya, bolos sekolah. Sekelas sama Lamine Yamal gitu. Iya, makanya kita cuma bertiga. Iya, makanya. Mereka bagus, kualitasnya bagus, tapi kalau pemain muda, kita bicara konsistensi liga, agak sulit untuk mengharapkan mereka tampil konsisten sepanjang musim. Dan mereka terlalu berani gaya bermainnya. Defense line-nya tinggi, sehingga ketika ke counter begitu gampang terekspos. Dan itu yang kerap membuat Barcelona kehilangan poin. Entah itu imbang, entah itu akhirnya mereka terkejar, adalah ketika mereka tetap mempertahankan performance dengan high defense line, tanpa bisa menahan ketika ada serangan balik. Jadi ya, ini problem baru juga bagi Barcelona. Apalagi ada tambahan problem juga, Dani Olmo tidak bisa didaftarkan. Itu menjadi kendala-kendala lain ya bagi Barcelona, sehingga semakin besar kans bagi 2 tim dari Madrid untuk bisa bertarung di jalur juara. Seru ya, Pak, seru banget tuh, Pak. Seru dong. Poinnya soalnya tipis, Pak. Iya. Ini Serie A nih. Nah, Wih, ini juga Seru Ada juga nih, Pak nih ya. Ada mantan pemainnya Nat, ada mantan pemainnya Iya. Raihan, Yang di 2 tim ini nggak bagus. Bagus ya. Lakaka. Ini sosok menarik sebetulnya. Ini pelatih
dari Persikabo. Wah, beda Pak, beda Pak. Beda ya, beda. Beda, PSBS Biak Pak. Pelatih terbaru dari AC Milan menggantikan Paulo Fonseca. Di tengah musim, 6 bulan Fonseca akhirnya diganti dengan Conceição. Dari 2 laga yang dia mainkan, langsung dapat trofi. Semalam Pak, iya. Dan 2 tim terbesar di Serie A, Juventus dan juga Inter Milan, berhasil mereka kalahkan untuk mendapatkan trofi Super Coppa Italia. 2 pertandingan aja. Tapi kok main di Arab Pak? Karena mereka butuh. Cuman Pak. Oh, cuan. Butuh love, butuh love. Butuh Iya. ya. Semua sibling ada waktunya ya Pak ya. Iya, Kalau sama waktunya waktunya. cocok lah bisa. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ini menarik juga nih. Serie A di musim ini paling menarik secara competitiveness. Kita melihat ada 4 tim yang punya peluang hampir sama nih Sama untuk semua menjadi ya, juara. iya. Di awal musim mungkin saya pribadi menjagokan Inter, Napoli, dan juga Juventus. Oke. Saya sebetulnya menjagokan 3 tim-tim ini. Juventus dengan Motanya, beberapa tambahan pemain baru, dan juga apa yang telah dihadirkan Mota di Moka mana? Iya, Italia juga sih. Di Bolonya akan dibawa ke Juventus. Orang berpikir wah bakal keren nih Juventus. Ternyata dia kesulitan untuk bisa menstabilkan Juventus, sehingga kayaknya dia keluar dari jalur kompetisi nih sejauh ini. Justru Napoli bersama Conte, dan Conte kita tidak pernah bisa ngebuang dia di musim pertamanya. Selalu bisa menjadi juara. Chelsea dia jadi juara di musim pertama. Kemarin di Inter menjadi juara di musim pertama. Sekarang di Napoli memimpin klasemen lagi. Ini luar biasanya seorang Conte. Inter tetap Inter. Dari materi tim, jelas tim yang paling komplit. Sehingga rotasi bisa dilakukan terus sama Simone Inzaghi untuk bisa membuat tim ini stabil. Baru 1 kekalahan juga salah satu bukti tim ini cukup solid. Kalau mereka mendapatkan 2 kemenangan, 46, mereka ada di puncak klasemen. Itu, Pak. Inter Nyimpen 2 laga. Nyimpen tuh Pak. Nyimpen. Nyimpen. Bentar. Salah ya? Beda Bukan, Pak. bukan, Pak. Beda. Jadi kalau ngeliat di sini kalian jagoin siapa? Milan Pak. Milan. Karena kan pelatih baru bisa Digeser jadi. lagi. Geser lagi. Milan jaraknya udah kejauhan. Mereka peringkat ke-8 kalau nggak salah sejauh ini. Tapi Milan dan juga Roma, ini pelatih barunya Milan, lalu Roma juga pelatih barunya juga kan. Claudio Ranieri pelan-pelan bisa menaikkan tim-tim ini ke atas lah. Tapi kayaknya belum sampai di 4 besar. Masih sulit bagi mereka untuk bisa bertarung di situ. Mungkin kalau yang bisa mencuri, Milan dengan dia ternyata punya kemampuan untuk bounce back di setiap kesempatan. Ya. Kemarin kan lawan Ini tuh hati-hati tuh. Juve, mereka ketinggalan 1-0, akhirnya menang 2-1. Iya. Lawan Inter, mereka ketinggalan 2-0, bisa menang 3-2. Jadi dia punya potensi untuk membuat Milan agak sedikit naik. Cuman untuk juara, kayaknya masih Napoli dan juga Inter ya, yang punya kans paling besar untuk menjadi juara. Terus dia Pak, Inter kalau aku kayaknya Inter. Inter kamu? Inter. Skuadnya soalnya Pak. Internasional? Ya bukan Pak. Interkontinental? Beda Pak, beda. Interkontinental Itu beda. hotel. Itu Sampai hotel. Bapak sering cekin di sana. Iya, ketahuan nih Bapak. Iya, Apa nih? duh. Sama kamu. Saya nganter, saya Nganter kan iya nganter. maksudnya itu. Iya. Kenapa diantar sih? Nempel kan dekat rumah aku. Kan. Jadi tadi Inter ya? Inter. Inter. Bentar Pak. Sementara Bundesliga. ini. Bundesliga, liganya Natasha. Germania. Ini liga Natasha harusnya. Natasha Kurang Jerman. nama saya di depan tuh Pak. Natasha Germany. Iya. Oh, iya. Ini kayaknya bakal Itu balik kanak lagi. juga yang kayak gini ya? Iya benar. Itu aku. Pegel nggak sih dia begitu terus? Waktu rambut aku belum numbuh. Terus tangannya masih 1. Iya, iya lagi tangan 1. Katanya Lagi kemana sih Pak coba? Iya, Pak. Ngumpet. Oh, itu biar iya, oke. Jadi kayaknya musim ini balik lagi jadi liganya Munchen Munchen. Munchen again. Munchen Back lagi. to Munchen. Walaupun company nggak apa ya, tidak menarik secara CV yang dia bawa, hanya melatih Anderlecht, lalu Burnley promosi oke, pas masih main di Premier League-nya hancur, balik lagi degradasi, tapi justru diambil sama Munchen. Tapi ternyata senioritas dia dianggap oleh para pemain tuh cukup dihormati gitu. Dia punya identitas yang ditawarkan, KTP misalnya. Wah, Beda ya. Beda Pak, beda Pak. Bisa misalnya. Iya, kebiasaan jadi Pak Lurah. Bapak guru kita. Identitas permainan ditawarkan oleh company diterima oleh para pemain gitu. Jadi mainnya mereka lebih enak. Sementara Leverkusen ya ternyata tidak semudah
dan tidak segampang di musim lalu mereka tampil tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Invincible. Akhirnya di musim ini kayaknya saya melihat Munchen is back. Harry Kane akan mendapatkan trofi pertamanya. Itu dia akhirnya Harry Kane. Akhirnya. Gitu. Jadi ya kalau kita bicara Bundesliga ya cuma 2 tim itu ya. Iya. Bahkan sebetulnya cuma 1 ya. Sebetulnya cuma Munchen, Dortmundnya lagi nggak ada di sini. Dan kita melihat Iya. Leverkusen dan juga Frankfurt sebagai tim yang lumayan lah untuk bisa ya mengganggu mungkin di 1 game doang gitu ya. Bisa mengalahkan tiba-tiba Munchen gitu. Tapi selebihnya kayaknya mereka nggak bisa dapat konsistensi juga. Sehingga Munchen menurut saya punya kesempatan terbesar untuk balik lagi menjadi juara. Pak, berarti ini Bapak yakin nih Pak, musim ini udah kembalinya Munchen nih? Munchen. Sudah. Kamu mau taruhan berapa? Wih, boleh. serem Nggak boleh. amat. Bapaknya open betting. Iya. Guru ajak taruhan. Munchen saya yakin ya karena tadi semua faktor-faktor ditambah inkonsistensi dari Leverkusen. Mereka harus sempurna kayak musim kemarin untuk bisa menjadi juara. Sementara di sini mereka sudah banyak kehilangan poin, walaupun kalahnya juga baru sekali, tapi mereka 5 kali mendapatkan skor imbang. Dan kita lihat di sini nih, mereka kebobolan 21 gol. Banyak ya Pak ya? Cukup banyak gol. Iya. Padahal dulu di Cuma musim 13. kemarin sulit banget untuk menjebol gawang mereka kan. Tapi di sini ternyata tidak semudah itu mereka mempertahankan gelar mereka. Berarti Kompany dengan CV-nya yang kurang bagus bisa bawa Munchen juara ya Pak ya? Jadi Kayak Patrick. Tahu. Temannya SpongeBob kan? Iya, Bener. saya tahu arah kamu. Bener, kan tadi kita habis nobar SpongeBob. Iya. CV-nya kurang bagus kan Iya. Patrick kan nggak sebelumnya Si- nganggur kan. CV-nya kurang bagus untuk Munchen. Nah ini kok aja sih yang tipis-tipis aja. Amat. tetap aja dia juara di Burnley, dia juara di Anderlecht. Iya. Kalau yang satu lagi? Hmm? Oh. Oh, bos. Gak ada yang tahu. Kok nggak dipanjangin sih Pak? Kita nungguin tuh Pak. Pak, tapi saya mau tanya Pak. Hah? Tadi kan kalau peringkat pertama di paruh musim kan kemungkinan juaranya 60%. Ya. Tapi kalau yang mengawali awal tahun nih Pak, dari peringkat 14 kemungkinan degradasi berapa sih Pak? Itu lebih besar kemungkinan. Kemungkinan degradasinya di 57%. Tapi enggak lah Pak, kan buat jualan di Liga Inggrisnya itu. Enggak, championship butuh tim yang Iya. Itu. Iya. Butuh tim Derby besar. Manchester di Championship. Iya, itu butuh dia. tim besar untuk bisa Mendongkrak. mengangkat, Iya. mendongkrak championship. Sekarang kan terlalu Oke. jauh jaraknya. Mungkin Jadi mereka butuh MU. Nanti sponsornya bukan yang biasa lagi, sponsornya udah mulai kopi ini. Iya. Banyak. Ganti juga yang Sponsornya tidak ada ganti banyak. juga. Di sini ada. Aparelnya ganti juga. Apalagi Ya? ganti juga. Jadi menurut Bapak antara 2 tim Pak kalau di Premier League, Liverpool atau Arsenal? Liverpool ya Bapak. Liverpool. Ayo, lu mau Liverpool. nanya nggak nih? Bapaknya mau pulang nih kasih. Oh iya iya. Kok gurunya mau pulang buru-buru pulang dulu sih bukannya? Bilang sama gue. Kan tadi kan check-in. Oh saya waktunya. Iya. Saya balik lagi ke Liga Per jam soalnya. Bukan per hari. Dilanjutin lagi. Pak, gurunya kerja. Bukan per hari, per jam. Argonya jalan. Iya. Saya mau balik ke Liga Spanyol, Pak. Boleh. Tadi kan kalau lihat Ada belakang, ada belakang. Iya. Kata mau balik. balik ke Liga. Saya mau aja lagi. Di Liga Spanyol, tadi kan Barca peringkat 3, Pak. Tapi top skornya Lewandowski dari Barca. Ya. Asisnya juga Lamine Yamal dari Barca. Ini Barca atau Barca sih, Pak? Sebenarnya dibacanya. Barca. Lamine Yamal juga dari Barca. Iya. Tapi dia masih Kira peringkat 3, aja Pak. si Ryan. Berarti nggak ngejamin ya, Pak? Top skor dan top assist itu akan berpengaruh langsung ke peringkat timnya. Kalau itu didistribusikan secara imbang, paling tidak dengan 3 pemain atau 4 pemain, artinya kan secara overall ya mereka golnya banyak, mereka asisnya banyak gitu. Tapi kalau diborong semua sama Lewandowski paling banyak, mungkin Rafinha yang mendekati itu, tapi di bawah-bawahnya kan tidak banyak yang berkontribusi gol. Golnya mungkin 1, 2, nggak terlalu banyak gitu. Sehingga dalam urusan offense Barcelona memang oke gitu. Tapi kalau kita bicara ininya Oh iya, sama kejebolan Bilbao ya. mereka kalah. Lihat golnya sih memang gila. 51. 51 kayak umur saya. Oh, 22 kayak umur saya. Iya. Gol muda. Oh iya. Enggak 22 bulan lalu. Sementara mereka sama Bilbao aja kalah. Iya. Apalagi sama Atletico yang selalu ya menjadi tim Goblok. dengan defense Iya. dengan defense terbaik. Defense terbaik. Tapi ya tadi kalau Rehan bilang emang sisi offense mereka luar biasa. Tapi ya itu ketika counter mereka nggak bisa menahan itu, otomatis mereka sering kehilangan poin. Jadi ya
bukan jaminan ketika lo bisa bikin gol, tapi kebobolannya juga banyak, Hmm. itu juga bukan sebuah jaminan. Oh, pantesan kalau golin 3 tapi kejebolan 2, you still win the Weh, game. gak kenal tuh kata-kata. Still win tapi bahaya, ya kan? Iya. Tetap benar. Resiko gitu ya, Pak? risiko. Iya. Pak, kalau aku juga mau nanya nih Pak, mungkin soal liga aku. Wih, Liga Apa tuh? Liga Jerman. Jerman. Wih, kirain Nah, Chelsea kamu. Ini ya Wah. timnya Chelsea Pak, tapi kalau liganya Jerman karena sesuai nama saya. Itu kan yang ada di paling atas Bayern Munchen tuh Pak. Mm-mm. Aku mau ngomongin soal si Harry Kane Pak. Hmm. Salah satu pemain favorit saya sebetulnya Pak di Liga Inggris. Pas pindah ke Liga Jerman, pindah ke Munchen, dia tuh konsisten ya Pak, tetap ya Gacor double banget. digit. Iya. Terus menurut Golden Bapak, Boot juga. menurut Bapak gimana nih pemain ini yang padahal kan usianya udah 30 ya Pak, 31 bahkan. Iya, 2 digit. ternyata yang dia gantiin Lewandowski juga jadi top scorer di itu La dia, Liga. itu dia. Jadi Benar, umur benar, Pak. seperti Tidak. saya bukan jaminan. Umur hanyalah angka. ya. Umur hanyalah angka. Iya. Ternyata ya Harry Kane tetap saya melihat dia sebagai profil striker yang salah satu yang terbaik yang ada di dunia sekarang. Walaupun orang mungkin kurang impress dengan kayaknya kaku ya. Kalau mainnya tuh Iya, bukan iya. bukan garang kayak Iya. Benzema, bukan kayak Haaland, Hmm. tapi efektif terus. Presence-nya di kotak penalti. Pemainnya kelihatannya lambat, tapi sprintnya dia sebenarnya kenceng. Iya. Iya. Dan dia selalu bisa menang sprint, bisa ngebuka ruang untuk akhirnya main one two seperti di Spurs sama Son. Di Munchen pun dia bisa melakukan itu bareng Gnabry juga, bareng Sané juga, Olise sekarang. Olise sekarang. Kacau ya. Ih. Sundai Olise bukan? Waduh. Oh, udah lama banget itu ya, bukan. Saya nggak tahu apa itu. Pemain Nigeria udah lama Oh banget. iya iya. Bapak doang yang tahu. Iya, Pak. Piala Teman Dunia Bapak. Piala Dunia 94. Waduh, Pak. Saya belum direncanakan itu, Pak. 94. Kita kan masih 17. Jadi ya Harry Kane kayaknya bakal jadi lagi-lagi ya pemuncak top Top scorer scorer ya, Pak, ya. di Bundesliga dan akhirnya kayaknya dia bakal mendapatkan trofinya juga nih di Akhirnya. musim Wih, ini. Kan kita akhirnya pikir kan tuh, Pak. musim kemarin pas datang kayaknya otomatis nih dapat Iya, trofi. iya. Taunya Ternyata kalah di enggak. 3 Lanjut kutukannya, Banyak Pak. ada yang bilang, ya baru gue mau Iya. bilang katanya kutukan nih Harry Kane. Spursnya masih ke bawah. Iya. Abis nyium kodok tuh, hilang kutukannya. Ratu. Itu Disney. Princess and the, Iya, Princess and the Lu nggak Frog. nonton film Disney sih? Tahu. Mama dia Upin Ipin doang. Tahu ya, Pak? Iya, Upin-Ipin terus. Sama Bobo Boy. Iya, sama Shinchan itu aja sih yang kamu tonton. Pak, tapi saya mau nanya juga, Pak. Saya mau lihat seri A deh, Pak, tadi, Pak. Boleh. Ini, Pak. Bentar, Pak. Ini Bapak ganti gimana ya? Padahal dia nggak megang, Pak. Kok bisa, Pak? Ganti tapi boleh. Iya, nggak tahu. Ajaib, Bro, guru kita. Gitu ya. Tapi bentar, Pak. Bentar, Pak. Kamu cari yang di Nyari apa peringkat- sih? Dan Juventus mana, Pak? peringkat- Juventus. Weh. Bentar, ada di kantong. Itu, Pak. Juventus kenapa, Pak, musim ini, Pak? Kenapa nggak bisa bersaing jadi juara, Pak? Ya, ini rame juga nih. Di Italia rame juga. Fans mereka bahkan udah mulai mengkomparasikan dia dengan Allegri. Ini the same old Juve ketika bersama Allegri. Dianggap mainnya boring, dianggap hasilnya apalagi boring. Mereka nggak kalah sih. Kalau kita lihat, nggak ada sih di klasemen. Belum pernah kalah. Tapi imbangnya 11. Ya kan? Oh iya, betul. Tidak pernah kalah, tapi imbangnya 11. Menangnya dikit banget. Jadi ya, lo dulu mungkin kalau setiap kemenangan hanya dapat 2 poin, imbang, lumayan tuh. Tapi ketika kemenangan 3 poin, penting banget kan arti sebuah kemenangan gitu. Jadi imbang itu terasa kayaknya ya lo cuma dapat poin yang sangat sedikit gitu. Dia cuma dapat total berapa poin coba? Total di 32. 32 7 dalam menang. 19 pertandingan. Iya. Iya. Iya, Itu Pak. salah satu musim terburuk kedua dalam 14 tahun ke belakang. Jadi ya ini penampilan salah satu dari jumlah poin yang terburuk bagi Juventus. Jadi emang Waduh. PR besar bagi Thiago Motta yang dipikir akan otomatis tampil bagus karena di Bolonya dia tampil begitu bagus. Tapi ketika dia menangani Juventus, kombinasi antara tekanan, beberapa pemain baru yang ternyata belum bisa memberikan impact yang diinginkan, Douglas Luiz terutama, Koop Meiners, itu 2 pemain yang tadi harapannya dibeli dengan 55 juta, 45 juta, tapi nggak bisa memberikan kontribusi sesuai itu. Justru pemain-pemain di luar mereka, Kenan Yildiz justru Kenan Yildiz. menjadi pemain yang penampilannya cukup oke. Timothy Weah juga tampil cukup bagus. Di belakang juga ada beberapa pergantian, Kalulu datang dari Milan. Jadi ya dia butuh
tim yang lebih firm lah ya untuk bisa memainkan sepak bola secara stabil. Tapi itu belum ditemukan, terutama dalam sisi mencari hasil akhir. Mainnya sih ya cukup cukup aman dari sisi permainan, tapi nggak cukup garang untuk bisa mencetak gol. Sementara itu kan yang dibutuhkan untuk bisa meraih kemenangan. Jadi problemnya cukup pelik ya di Juventus. Iya. Juve aja lawan Venezia timnya Jaizes aja seri juga. Sampai Vlahovic marah-marah kan. Karena Jaizes itu. Karena Jaizes Jaizes kan. karena dia tahu begitu dia berkonfrontasi dengan Jay akan naik engagement dia. Followersnya naik. Iya. Followersnya naik. Netizen. Iya, Pak, ya. Iya, Iya. Plus Tapi 62. timnya aja masih di ini nggak sih Pak? Masih di Zona degradasi. zona merah Pak? Iya masih peringkat Banget 19. tuh ya. Bisa nggak Pak lolos dari Iya zona Pak, merah itu, gimana tuh Pak? Atau Jainya yang malah ke Iya. Napoli, Pak. Wih, Jadinya pindah gitu keren Pak. sih kalau Jay pindah ya. Iya. Mantep tuh Pak. Ini juga masalah tersendiri juga ya kalau kita bicara Venezia. Sebetulnya pemain yang mencetak gol cukup banyak loh. Ada 10 pemain. Dibandingkan klub-klub lain yang bisa menyumbangkan pemain ke score sheet sampai 10 orang tuh nggak banyak. Bahkan Milan kalau nggak salah tuh 11 kan. Milan 11 pemain. Tapi Napoli cuman 8 pemain. Di bawahnya tadi si Juve cuma 9 pemain. Artinya kan dia cukup banyak menghasilkan gol ya. Tapi yang jadi masalah adalah kebobolan juga banyak. Waduh itu Pak. 32, Pak. 32 gol mereka kebobolan. Monza di bawah mereka 27 gol, cuman kan kebobolan. Iya. Kok saya banyak tahu ya? Padahal saya nggak Iya, megang Bapak data. tuh hebat loh Pak. Keren nih, Bang. Namanya juga guru. Namanya juga guru. Apalan. Padahal saya ngasal loh. Bener ya? bener sih. Bener ya? Bener sih, Kak. Salah-salah tuh. Ada aja tadi berarti ya. Tapi bener semua. Tapi bener semua sih, ya udahlah. Keren Pak. Jadi ya masalah mereka jelas ada di sisi pertahanan. Dan ironisnya Jesus ada di situ. Kemarin Iya, juga Pak. Iya, Pak. kegocek ya. Kemarin Iya, Pak. kegocek dan dia kebobolan. Tapi ya harapan kita dengan dia tetap bermain di level tertinggi, ketemu tim-tim besar terus di setiap pekannya, paling enggak dia secara pribadi, bisa secara individu bisa mengangkat performance dia secara individu. Nanti biar dibawanya ke timnas saja. Jadi Venezia-nya nggak apa-apa lah Venezia turun, tapi yang penting it says buat timnas bagus. Sama kayak si Tom Haye kan. Iya. Tom Haye, Almer. Almer, teman yang lainnya nggak bisa kontribut, tapi dia selalu menjadi pemain terbaik di setiap game yang dimainin oleh Almer. Pak. Keren. Tapi kan susah ngendong satu tim gitu. Iya, one man show gitu ya Pak ya. Iya, one man show. Gitu. Jadi ya kalau tadi bicara Venezia, kayaknya sulit sih. Venezia, Monza juga lagi jelek, kayaknya bisa ini. Lecce dan juga Como juga hanya berjarak berapa poin dari degradasi? Satu. Cuma Satu betul, Pak. Iya. 17. Bapak bener ini kan. Saya ngasal lagi loh. Iya. Macet tadi gara-gara itu kan. Komo lewat. Macet Wah, lagi. klasik, jalanan klasik. Macet. gara-gara Komo. Komo lewat Pramuka. Iya, stadionnya sepi terus karena kalah Como. Ada lewat Como. Jadi itu ya Pak ya, tim yang di peringkat 1 ini kemungkinan juaranya lebih gede ya Pak ya, 60% tadi ya Pak ya. Ya, kalau itu Premier League ya, tapi yang lainnya justru lebih besar kesempatannya untuk Oke. menjadi. Kalau Premier League kan lebih apa ya? Dinamis. Lebih dinamis pergerakannya. Sementara kalau di liga-liga lain berada sebagai juara di akhir musim, biasanya mereka di paruh musim biasanya di ujungnya juara. Mungkin kalau di Bundesliga kecuali Dortmund ya, yang sempat unggul sampai pekan terakhir butuh kemenangan di kandang, ternyata mereka cuma dapat imbang, akhirnya disalip oleh Munchen. Ada juga yang di pekan terakhir kehilangan tampuk pimpinan, ada juga di Bundesliga, Dortmund 3 tahun lalu kalau nggak salah. Udah lu fans MU, pindah aja jadi fans Liverpool. Fans MU pindah fans Liverpool. Lebih terjamin. Iya. Nggak Bapak apa-apa. betah-betah Liverpool juga nih Bapak. Musim ini aja pindah nggak apa-apa. Juara kan, ikut pesta, ntar balik lagi. Ntar balik lagi. Iya. Pas di Championship. Iya. Benar. Hati kecil nggak bisa dibohong. Tapi nggak apa-apa kalau lu nggak mau nyalon Ini ulu gubernur. hati. Ini ulu hati. Iya, hati di sini. Iya. Oh ya, hati kecil nggak bisa. Hati kecil gimana? Kalau gede. Wah, ada. Aduh, ada ya. Saya mau nanya ini nih, Pak, ada yang Apa? menarik nih, Pak. Kalau di top 4 ini kan ada 3 tim yang Mana yang langganan menarik? lah. Tarik. Aduh, pernah bercanda aja. Malu gitu. Bapak. Simulat. Oh iya. Tapi ada satu yang jarang ada di top 4 nih, Pak. Nottingham Forest nih, Pak. Iya Pak. Iya. Wah, ini kenapa Pak si Perhutani ini bisa masuk top 4? Ada apa dengan Nuno Pak? Keren. Iya. Yang bisa Chris ke Wood bawah keren Forest juga ya, Pak, kayak ya? gini, Chris Pak. Wood juga. Karena mereka lebat hutan kan. Oh iya, Perhutani, bener. iya. Ya, salah Oh, satu kirain itu doang alasannya. Kira. salah satu tim kejutan yang
ya mungkin nggak banyak yang nyangka ya, termasuk saya sih, kok bisa ada di sini. Cuman kan banyak juga tim-tim yang di paruh musim tuh memberikan kejutan. Saya rasa Forest ada di level itu, memberikan kejutan di awal musim, tapi nanti pas masuk ke Januari, Februari ke sana, di mana sudah mulai semakin padat, masuk nanti Piala FA, nanti Iya. Banyak tuh, Pak. dalam sebulan tuh bisa main berapa kali Piala FA. Nah itu akan kita lihat nih, mereka cukup dalam nggak squadnya untuk bisa mengarungi ini secara konsisten. Kalau saya pribadi sih melihat kayaknya mereka bakal terlempar sih dari 4 besar. Iya. Oh. Tapi ini cuma satu ya Pak ya, yang nggak dapat gelar Champions Pak. Di sini. Oh Iya, Pak. iya. Yang nomor 2. Secara histori, iya, malah yang nomor 2. Oh ini dapat 2 lagi sama sama Chelsea. Luar biasa. Bener. Arsenal doang. Aduh. Bisa aja deh. Untuk menyela Arsenal. Lagi musuh banget nih Pak, Lagi. soalnya Pak, lagi musuh. Natasha mau nanya lagi? Udah Pak, aku itu aja. Dazuf? Kaki Nyari saya mana Pak? apa lagi? Aduh, bercandaan Sule, bercandaan Sule. Aduh. Kelipet kakinya. Kamu ke UKS dulu sana. Ke Bercandaan UKS. Sule. Pak, soalnya kakinya suka disimpan. Jadi kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya mungkin mau ke guru BP. Oh, Nggak kenapa, apa-apa. Pak? Bapak kan guru juga, Pak. Saya dipanggil. Saya dipanggil guru BP. Kok bisa guru dipanggil? Dipanggil guru BP. Itu namanya ngobrol, Pak. Ngobrol Kalau ya. guru. Bapak Kalau Badung. kita dipanggil. Iya, kalau Bapak ngobrol. Iya, saya bingung kok saya dipanggil ya. Saya juga. Badung kali Bapak. Paris Panjapa ya? Bandung, Bandung. Oh, itu Bandung. Kota Bandung. Gitu kan. Kalau gitu Kenapa mungkin Bandung? kita sudahi dulu Ah, boleh, Oke, Pak. Pak. Oke Pak. pelajaran hari ini Terima kasih, Pak. tentang Kasih ya, sepak Pak. bola. Semoga tadi saya ngasal-asal nyebut itu, Oh, iya. enggak ya? Nggak ada PR Pak kita Pak. Nggak usah lah ya. Yeay. Beneran nih Pak? Iya. Nggak usah. Ya nggak usah. udah. Oke. Tapi kuis. Mabar aja tar ya Pak. Tapi Habis kuis pulang aja. Sekolah. Hah? Minggu depan kuis. Kuis mulu Pak. Kuis lagi ya. Kuis lagi. Kuis Kuis apa nih? Lifeboy. Kuis Oh, lagi. Wah, 4 brand Berat ada. lagi. Baru Berat tahu. lagi. Udah. Berarti besok gurunya Helmi Yahya ya? Kuis. Saya ditunggu guru BP tuh dia. Udah WhatsApp lagi nih guru BP-nya. Yaudah Pak, yaudah Pak. Ya, Maaf, Pak. sebentar. Iya, iya. Makasih Iya, ya iya, Pak. iya. Makasih Ya, Pak. Ah, gue makin happy nih. Kenapa? Tadi Makin Chelsea pede lu ya, 60%, pasti. Liverpool Iya. juara. Tapi tunggu dulu lah, kan pasti ada Arsenal juga tadi ya. Iya, Forest juga kalau bisa kejutan. Iya, surprise tuh kalau bisa kejutan. Itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya aja, Mbak. Surprise-nya. Terlalu translate Pak. Iya, iya. Tapi tim iya. lu nggak bisa si Chelsea, lu nggak percaya diri. Tahu nih, tapi kayaknya susah. Gue takut. Pokoknya yang penting gue sih berharapnya 4 besar aja deh, udah deh, biar bisa comeback UCL. Iya. Seperti main Piala Melon. Lantai ke kok. Harusnya besok pakai sepatu bola gitu. Nggak pakai ada poolnya ya. Iya, ada fullnya. iya bener. Nah, karena ngomongin besok-besok kita pakai sepatu bola, berarti jangan sampai sekolah ini digusur. Iya, itu dia, itu Tolong dia. ya nonton, subscribe, share ke teman-teman kalian biar kita dapat AdSense, kita bisa beli sepatu bola. Nah, itu dia. Jangan lupa donasi juga. Nanti kita kirim ada. nomor rekening kita. Nggak ada. Rekening lu pribadi lagi. Nanti kok kirim munculin kuisnya. Ada kuisnya nanti. Kuis pribadi. Ya udah kalau gitu. Yes. Jangan lupa lagi ya nonton School of Football berikutnya. Yoi, kita mau istirahat dulu. Dadah. Bye. Yuk makan cimol yuk. Makan cimol. Iya.